yang menjadi pertanyaan masyarakat yang selalu menjadi sorotan ini terkait dengan privasi dan juga keamanan data begitu. Bagaimana Prodia memastikan segmen-segmen ini akan selalu secure? Iya, ini lagi menarik banget nih, karena kan pemerintah juga punya sekarang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, yang sejak tahun 2022 dan Oktober 2024 ini akan full berlaku. Nah, di Prodia sendiri kita mulai menyiapkan sudah sejak lama bagaimana memastikan perlindungan data ini bisa dilakukan dengan baik. Apalagi di kesehatan, kami ini punya kewajiban untuk menyimpan data itu sampai 25 tahun. Nah, sehingga ini juga satu tantangan juga bagi kami bagaimana menyimpan ini dengan aman, kemudian secara privacy juga tidak semua orang bisa akses gitu ya, hanya orang-orang yang memang punya eligible untuk itu dan juga untuk pasien. Dan dengan adanya ini, maka kita juga mulai membangun dari beberapa tahun terakhir adalah infrastruktur. Karena bagaimanapun juga pengamanan data ini tidak bisa lepas dari infrastruktur yang ada. Kemudian juga tata kelola. Jadi governance ini menjadi penting gitu ya. Governance, compliance, and risk juga menjadi penting. Apalagi ini menyangkut aspek digital ya, yang kalau orang ngambil dokumen banyak kelihatan gitu ya. Tapi kalau digital itu kan tanpa terlihat tiba-tiba data sudah bisa pindah. Nah itu jadi tantangan. Bagaimana kita juga membangun networking gitu ya. Bagaimana membangun networking dengan pemerintah, dengan Kementerian Kesehatan, dengan BSSN juga gitu ya. Artinya apa yang kita coba lakukan adalah dari tata kelola ini kita sudah sertifikasi ISO 27001, tapi juga perlu melakukan banyak hal yang diperkuat. Nah ini jadi dari infra, kemudian dari tata kelola dan juga dari SDM-nya tentunya. Bagaimanapun juga membuat atau memperkuat cyber hygiene dari setiap karyawan, termasuk juga mengedukasi setiap pelanggan kita gitu ya. Karena kebocoran data ini kan bisa saja dari pihak perusahaan atau juga dari pihak pengguna atau pemilik data sendiri atau dalam hal ini pelanggan gitu ya. Mungkin dia lupa dalam menggunakan aset-aset digital yang tidak terproteksi dan baik gitu. Nah itu jadi kita melakukan sosialisasi bukan hanya ke internal Prodia tapi juga ke pelanggan. Itu barangkali aspek-aspek. Baik, apalagi kalau kita bicara privasi terkait dengan kesehatan seseorang, ini kan sangat urgent begitu ya, sangat perlu dijaga sekali begitu. Lalu apakah Bapak melihat untuk bisa menjaga data pribadi di sektor ini mungkin sedikit lebih sulit daripada di sektor-sektor lain? Ya, pemerintah sendiri lewat Undang-Undang PDP ini sudah menetapkan bahwa ada yang namanya data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Data kesehatan adalah salah satu yang termasuk data pribadi yang spesifik. Nah itu memerlukan ada perlakuan khusus lagi, makanya pemerintah membedakan itu. Termasuk bagaimana kewajiban-kewajiban kita mengamankan itu semua. Gitu. Baik, lalu upaya apa yang dilakukan Prodia mungkin untuk bisa benar-benar menjaga ini begitu dan sesuai juga dengan apa yang diharapkan pemerintah? Iya. Tadi yang pasti kita berupaya untuk memenuhi atau compliance terhadap regulasi yang ada. Semua aturan mainnya ada. Kemudian yang kedua adalah tadi saya bilang membangun networking bahwa ini pencegahan ini tidak bisa dilakukan oleh setiap perusahaan sendiri, tapi bagaimana membangun komunikasi network dengan sama sektor kesehatan. Belum juga dengan pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah atau Departemen Kesehatan gitu ya. Kemudian juga dengan tadi yang saya sampaikan ke pihak dengan BSSN yang paling kompeten untuk hal security ini. Kemudian kita juga mengedukasi tadi, edukasi internal seluruh karyawan dan juga dari sisi pelanggan. Karena secanggih apapun sistem yang kita buat gitu ya, kalau the man behind the gun-nya itu teledor, lupa, nah itu memungkinkan terjadi masalah. Sehingga ini edukasi, reminding, bagaimana ada namanya clear desk policy, bahwa setiap meja itu nggak boleh ada dokumen yang ditinggal, bagaimana sistem itu harus dijaga secara endpoint, misalnya dari handphone, dari laptop, dari komputer pribadi. Nah itu yang banyak kita lakukan tata kelola. Baik, tapi apakah regulasi yang diberikan oleh pemerintah menurut Bapak ini sudah cukup untuk menjaga keamanan sektor ini yang dimana data pribadinya ini lebih spesifik dibandingkan dengan data-data lain? Saya melihat terutama Kementerian Kesehatan itu sangat
terbuka dengan banyak masukan. Kita banyak berdiskusi dalam hal ini dengan Pak Setiaji dari Digital Transformation Office di Kemkes gitu ya. Beliau juga sangat terbuka. Kita bisa diskusi banyak apa yang jadi kendala di industri kita gitu ya, dari pemangku bisnis, kemudian mereka bisa membantu apa. Dalam beberapa tahun terakhir ini justru regulasi ini cukup banyak gitu ya, cukup banyak keluar. Kalau dulu mungkin kita sebagai pemangku bisnis nih nungguin regulasinya mana gitu. Kalau sekarang tuh justru regulasi cukup banyak. Nah ini yang menurut saya satu hal yang sangat baik, kami menyambut baik banget gitu ya. Nah tinggal bagaimana kita menjalankan ini ke depannya untuk tetap menjaga keamanan. Karena kita tahu bahwa data ini kita sudah melihat contohnya cukup banyak ya. Nah ini bagaimana kita terus menjaga, meningkatkan kapabilitas dari Prodia, juga dari sektor industri kesehatan secara keseluruhan. Gitu. Karena di kesehatan ini tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah sendirian ya. Kalau ada masalah pasien itu kan pasti akan ada kolaborasi dari dokternya, dengan rumah sakit, dengan labnya, dengan kliniknya. Nah sehingga data ini kan bisa ada di mana-mana, ini yang perlu kita. Baik, bicara kolaborasi, apakah Prodia juga berkolaborasi dengan institusi lain atau mungkin institusi internasional untuk bisa menjaga keamanan data ini? Ya, saat ini kita sudah memiliki kerjasama dengan hampir 50 universitas di Indonesia, terutama fakultas kedokteran dalam konteks research, kemudian pendidikan dan pengabdian masyarakat. Begitu juga dengan beberapa institusi di luar negeri gitu ya, terutama terkait dengan pemeriksaan laboratorium. Nah ini semua pasti ada kaitannya dengan data juga gitu ya. Pada saat adanya penelitian bersama, tentunya ada sharing data, kemudian juga pada saat kita merujuk atau lab lain merujuk ke kita, itu juga pasti akan ada sharing data. Nah kejelasan atau pemenuhan regulasi yang ada tuh sudah ada aturannya nih. Kalau kita sharing data atau pengelola data bersama itu sudah ada. Nah, bagaimana kita memenuhi itu semua?